Kemudian kita masuk ke kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Al-hadits ats-tsalits. Hadis yang ketiga dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang jumlahnya 42 hadis. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, ini kunyah. Ini adalah kunyah. Namanya Abdullah. Namanya adalah Abdullah Ibni Umar. Jadi Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud di sini anhuma adalah Abdullah ibni Umar, Abdullah dan Umar, Abdullah dan bapaknya, bukan Al-Khattab, bukan Al-Khattab. Seperti ini ketika kita ingin mengucapkan radhiyallahu an kepada sahabat, maka jika ia dengan bapaknya ya Islam, Muslim, maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Tapi jika anaknya saja, maka kita mengatakan radhiyallahu anhu. Seperti hadis misalnya an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma. Ya. Qala, beliau berkata, yang berkata adalah Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Yaqulu di sini adalah jumlah haliyah. Al-jumlatu min al-fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin halun. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniya, dibangun. Dibangun Islam. Fi'lun mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak tepat kalau dikatakan fi'il majhul. Fi'il majhul, sebab fi'il majhul adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Sedangkan fa'ilnya di sini diketahui. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun. Siapa yang membangun Islam? Diketahui. Sama dengan wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak tepat kalau kita mengatakan fi'lun madin lil majhul. Fi'il madi yang tidak diketahui fa'ilnya. Ya. Tapi yang tepatnya adalah fi'lun lima lam yusamma fa'iluhu. Adalah fi'il terhadap apa yang tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala diketahui, hanya tidak disebutkan. Tidak disebutkannya itu tidak lepas dari hikmah yang dibahas di sebagian ilmu, seperti ilmu balaghah. Buniyal Islamu, Islam dibangun ala khamsin, atas 5. Ala khamsin, bahwa seseorang yang menganggap dirinya adalah sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memperhatikan ini, tiang agamanya. Sebab bagaimanapun dia mengaku sebagai seorang muslim, kalau salah satu dari 5 ini tidak ada, maka hilang keislaman pada dirinya. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah atau tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. La ilaha haqqun illallah.
atau la ilaha ma'budun bihaqqin illallah, takdirnya. Tidak ada yang berhak diibadahi atau tidak ada yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad abduhu wa rasuluhu adalah hamba dan utusannya. Adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak. Aslul usul. Ini puncaknya pondasi. Pondasinya pondasi. Yaitu kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Mendirikan salat dan meyakini wajibnya salat. Orang yang mendirikan salat dan tidak meyakini wajibnya salat, atau dia mengingkari wajibnya salat, maka dia mengingkari keislamannya. Karena dia telah mengingkari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia melakukannya. Walaupun dia melakukannya. Wa ita'iz zakati, mengeluarkan zakat. Walaupun dia tidak rela. Walaupun dia tidak ikhlas, kewajiban itu harus dipenuhi. Kewajiban itu harus dilaksanakan. Makanya jika pemerintahan Islam, maka dia harus memaksa orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakatnya untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun orang yang sering mengeluarkan hartanya bersedekah, tapi tidak pernah menganggapnya itu sebagai zakat, atau mungkin sering dia mengatakan bahwa lebih banyak yang saya keluarkan daripada zakat yang diminta itu, maka tetap kewajibannya belum pernah tertutupi. Sebab zakat adalah harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu dan dengan hitungan tertentu. Pada waktu tertentu dan hitungan yang tertentu. Jadi kalau sembarang mengeluarkan walaupun lebih banyak, maka itu tidak dikatakan sebagai zakat. Itu sedekah. Dan sunnah tidak bisa pernah menutupi yang wajib. Seperti salat, walaupun kita salat 1000 rakaat, tidak pernah bisa menggantikan salat subuh 2 rakaat. Tidak akan pernah. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Berhaji ke Baitullah harus ke Baitullah, bukan di tempat yang lain. Bukan di tempat yang lain. Dan meyakini wajibnya haji. Dan meyakini wajibnya haji. Dan memenuhi syarat untuk melaksanakan haji, yaitu mampu dana, mampu harta, mampu fisik, dan bisa melakukan perjalanan, untuk melaksanakan haji. Wasawmi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan dengan meyakini wajibnya puasa bulan Ramadan. Jadi pada intinya apapun yang kita laksanakan dari ibadah, kalau kita tidak meyakini syariatnya apakah itu wajib atau sunnah, maka itu tidak dianggap ibadah. Dan harus kita melakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala a'la wa a'la.